Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat sore kami ucapkan. Selamat datang beribadah di tempat ini kembali. Dan saya mau kita pandang kanan kiri juga. Kasih senyum sama dia. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Oleh karena kasih dan anugerahnya kita semua ada di tempat ini pada sore hari ini. Dan karena kebaikannya kita ada bersama-sama saat sore hari ini. Haleluya. Yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Katakan dalam hatimu kepada Tuhan, Tuhan aku siap untuk memuji dan memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Dengan segenap hati kami ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Dengan hati yang penuh kerinduan Tuhan, kami memberikan hidup kami. Kami memberikan hati kami Tuhan kepada-Mu. Sebab Engkau satu-satunya yang menjadi pengharapan dan penolong dalam kehidupan kami. Engkau menjadi teman dan sahabat yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkau yang memberkati kami Tuhan dengan sukacita, dengan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu yang melimpah bagi setiap jemaat Tuhan. Bukan hanya yang ada di tempat ini, tetapi setiap mereka yang menyaksikannya di online ya Tuhan. Mereka juga dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu Tuhan, mengalir di dalam hati dan pikiran mereka. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, layak diagungkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan. Sebab hati kami adalah milik-Mu Tuhan. Hati kami milik-Mu Yesus. Sucikan dan kuduskan
sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Mari lagi katakan, sucikan, kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti
menyerahkan seluruh hidup kami bagimu selamanya. Ya laba 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 syara laba mo. Ya laba laba mo. Syara laba mo Tuhan. Ya laba 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 mo Tuhan. Ya laba laba syara laba mo. Hati kami menyembahmu, memujimu Tuhan. Ya laba mo. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kudus namanya selamanya. Tiada seperti Engkau Tuhan, penuh kasih sayang bagi kami. Syara laba 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 syara laba laba mo. Syara laba 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 mo Tuhan. Syara laba laba mo. Syara laba syara laba 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 laba. Syara laba syara laba takara laba mo Tuhan. Syara laba 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 mo. Mencari wajah-Mu selamanya Tuhan. Ya laba-laba-Mu mencari Kau Tuhan dengan segenap hati kami. Ya laba-laba-Mu kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan, kami bersorak karena kebaikan Tuhan. Engkau mulia. Kami bersyukur karena Kau Tuhan. Syara laba 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 laba. Terima kasih Tuhan. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu.
bersama-sama dengan saya katakan Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Tuhan kita mengasihi setiap umatnya. Amin. Haleluya. Hitam atau putih, rambut lurus keriting, semuanya sama di hadapan Tuhan. Mari kita menari bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berikan tarian kita bagi Tuhan. Jangan ada yang malu-malu. Bersama Yesus penuh dengan sukacita. Kita mulai dari kanan dulu ya. Yo, mari. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut bulat, mata sidik, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Kasih, katakan lagi. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semua berharga di mata Tuhan, di mata Tuhan. Sama-sama lagi kita katakan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Amin. Hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Yo, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu
memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sangat-sangat baik dalam kehidupan kami. Dan Engkau juga Tuhan yang menyatakan kebaikan-Mu dan berkat-Mu bagi kami Tuhan. Kami memberikan persembahan kami Tuhan. Bila kiranya Tuhan, kami boleh memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami memberi. Amin.
sehingga kami dapat menikmati damai-Mu, kekuatan baru yang memberi kami kemampuan untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan dengan benar dan setia sampai kami berada di sisi-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam, saudara kasih Yesus. Selamat sore buat saudara yang tempat ini maupun ini online. Baik, untuk menyingkat sempat waktu, kita buka saja langsung Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 8 saja. Nanti saya minta tolong yang pria baca ayat yang pertama, yang kedua wanita, dan sampaikan sampai ke ayat 8 ya. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 8. Dua-dua ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Haleluya. Saudara kasih Yesus, hari ini tema kita perjumpaan yang mengubahkan. Ya, kalau sepasang kekasih berjumpa, apa yang diubahkan? Pola hidupnya. Ya, jika sepasang kekasih, jika berjumpa, apa yang diubahkan? Wah, memang pria itu semuanya buaya katanya. Tapi ketika jumpa yang dikasihnya, enggak apa-apa lah buaya darat, yang penting abang ini sudah bertobat katanya kan. Ada perubahan pola pikir, rencana, aku tidak mau menikah. Memang dasar semua wanita macam Isabel kan. Wah, sebel. Ya, jumpa yang satu orang, kok lain yang ini ya, nyebelin tapi ngangenin kan. Ini perjumpaan yang mengubahkan seseorang. Saulus berkobar-kobar mencari pengikut Kristus. Bukan untuk dibelai, tetapi untuk dianiaya dan bahkan dibunuh. Berkobar-kobar apa? Begitu bersemangatnya dia, begitu bergeloranya dia untuk menghabisi pengikut-pengikut Kristus. Karena pengajaran Kristus menurutnya tidak sesuai dengan hukum Taurat. Malah semua kembali seperti pengajaran Yahudi. Dia sangat bangga terhadap dirinya. Aku, kata Saulus, 8 hari disunat. Aku, orang Yahudi, aku dididik oleh Gamaliel. Sehingga dia mempunyai niatan yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau kita dengar kesaksian seperti Yusuf Roni, ya, menghancurkan gereja, menganiaya yang mengikut Kristus. Bahkan dibilangnya semua orang Kristen disesatkan. Sekarang lihat, dia berkobar-kobar untuk menyampaikan Injil Kristus. Bahkan dia bangun gereja di mana-mana. Di Jawa Barat begitu banyak daerah yang di daerah misinya. Dia bangun gereja. Mirip kayak Saulus. Banyak lagi saudara kasih Yesus. Begitu berkobar-kobarnya dia untuk menganiaya. Dan bahkan sebelumnya dia menganiaya Stefanus dan menjadi saksi. Menjamin siapa yang melempar merajam Stefanus sampai mati tidak akan dihukum. Dia punyai surat itu.
Nah, saudara kasih Yesus, tetapi lihat, jika Tuhan yang memilih seseorang, meskipun banyak orang yang terpanggil, belum tentu terpilih. Kalau saudara sudah dipanggil, jadilah orang pilihan. Akan berbeda orang yang dipanggil, akan berbeda dengan orang yang sebelum dipanggil. Akan berbeda orang yang pilihan. Saudara pernah lihat sortir? Menuti alat-alat atau benda-benda yang mau diekspor? Itu harus disortir, quality control. Ya, yang baik diekspor, yang tidak baik dibeli orang Indonesia. Tetap di sini. Nah, saudara dikasih Yesus, perjalanannya dari Yerusalem menuju Damaskus itu sekitar 240 km. Ya, dibutuhkan 60 jam lebih untuk sampai ke Damaskus. Dia punya rencana, dan dia bukan hanya punya rencana, dia mempersiapkan semuanya agar semua yang dilakukannya legal, tidak melanggar hukum. Bahwa saya sedang melakukan misi untuk menghabisi orang-orang yang menyesatkan, pengajaran yang menyesatkan menurut pandangan dan penilaiannya. Dia tidak mengerti apa rencana Tuhan terhadap umat manusia. Dia tidak mengerti bahwa yang sudah disalibkan itu juru selamat. Dia tidak mengerti pada awalnya bahwa Yesus mati bangkit untuk manusia. Mereka memang benar-benar percaya, ada percaya pada Tuhan Yesus. Sudah dinubuatkan di Yesaya, di Kejadian pasal 3:15. Sudah dinubuatkan. Tapi mereka masih menanti-nanti yang namanya juru selamat. Nah, di tengah perjalanannya mengalami perjumpaan. Perjumpaan inilah yang membuat perubahan. Ya, siapa yang kau cari, Saulus? Aku yang kau aniaya itu. Jadi bagi orang yang terpanggil, orang yang dipilih, ketika dia dianiaya berarti juga menganiaya orang yang memanggil dan memilihnya, yaitu Tuhan kita. Jadi kalau saudara merasa ini sudah merasa dihina, dijengkali, ya, bukan perutnya dijengkali, kehidupannya dianiaya, wah, difitnah, memang dia tuh kurang asam itu kan, belum seberapa. Dan memang itu yang harus kita tanggung sebagai orang-orang yang dipanggil dan dipilih untuk melayani Tuhan. Berarti siapa yang menghina? Nah, perjumpaan inilah yang membuat Saulus merasakan ada damai. Meskipun dia terjatuh oleh karena sinar kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa, tetapi dia menikmati komunikasi yang erat. Siapa engkau? Aku yang kau aniaya, Saulus. Roh Yesus menyamperin dia, menjumpai dia. Untuk melakukan sebuah pilihan harus ada yang namanya tindakan. Tuhan punya inisiatif untuk mengambil dan memilih Saulus. Kedepannya dia akan dipakainya secara luar biasa. Saudara yang dikasih Yesus, Saulus ini saya yakin punya cara pikir yang keras, ya, punya kemauan yang keras. Jadi bisa jadi kalau kepala rasul yang lain menginjilinya masih jogel baut ini, dan dia keras sekali, ya. Jadi mesti langsung Roh Yesus yang menjumpainya. Coba baca ayat keempat atau ketiga, ya, boleh cari. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Lanjut. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saudara pernah menikmati begitu? Elpida,
Kamu ya, kenapa engkau aniaya suamimu? Tuhan Yesus, Rudi, kenapa kau aniaya anakmu atau orang lain? Pernah? Kau apa ya? Coba menikmati komunikasi yang begitu erat dan intim, sangat luar biasa. Begitu indah, saya yakin. Pasti suara Bapa di surga membuat kita lebih damai, lebih kuat, lebih mampu menjalani hidup ini. Kenapa kau menganiaya aku? Lanjut ayatnya. Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya, lanjut. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ya. Setelah kita membangun komunikasi dengan Tuhan, seringkali kalau kita berdoa A, B, C, D sampai Z, kita aja ngomong. Seharusnya kok yang namanya berdoa dua arah, komunikasi dua arah. Setelah kita berbicara, kita mendengar apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Apa tadi kata Mas Saulus? Bangunlah dan pergilah ke kota. Berarti ada sebuah perintah yang untuk bangun dan pergi. Bangun berarti berubah posisi. Dari yang tertidur, duduk dan berdiri. Setelah berdiri cukup, tidak dia harus berjalan dan pergi ke kota. Karena sudah disiapkan Tuhan segalanya. Sudah direncanakan Tuhan dengan matang. Saulus ini akan berjumpa dengan seseorang, meskipun dia buta 3 hari, dan setelah dia mengalami kesembuhan, nyata benar Roh Yesus berkuasa di bumi maupun di surga. Yang percaya katakan amin. Tidak ada satupun yang bisa buat orang buta melihat lagi, selain tangan Tuhan yang langsung menyembuhkannya. Ya, saya dengar kemarin berita orang Israel menemukan ya alat di bawah lidah ditanam, lalu pakai kacamata bisa melihat orang yang buta semenjak lahir katanya. Israel ini sungguh luar biasa, otaknya lebih 1 ons daripada kita kan, lebih berat, lebih padat. Jadi kalau saudara pernah dengar kalau lelang lah, ini penjualan otak, ini balik bentar ya, otak dari Jerman, otak dari Israel, otak dari Indonesia, mana yang paling mahal coba? Jerman serius yo pintar, Israel, siapa yang jawab Israel? Siapa yang Jerman? Indonesia? Iya. Kalau Israel sudah padat otaknya, sudah full memori. Jerman. Kalau Indonesia banyak longgar. Jadi saudara Yesus, ini benar-benar suatu pertemuan yang indah dan berdampak sekali terhadap kehidupannya. Dia sadar bahwasanya yang dianiayanya pengikut Kristus, Kristus bertindak. Dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia pun bertindak, bangun dan pergi. Jadi ada suatu tindakan yang dilakukannya, ada ketaatan. Kalau dia mengalau lagi gimana coba? Kalau dia melawan lagi, itu bukan bahasa Ibrani ya. Kalau dia melawan lagi siapa yang terjadi? Bisakah rencana Tuhan berjalan dengan lancar? Berarti mesti ada timbal balik. Tuhan punya rencana, kita juga harus taat. Boleh baca ayat ke-7? Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Iya. Ternyata seketika komunikasi Saulus terbangun dengan Tuhan, sekelilingnya mendengar. Apakah yang sekelilingnya ikut taat? Tidak. Maka mereka heran, kenapa ini orang ingin membantu pengikut Kristus, kok jadi
lain ya. Orang juga akan melihat ketika kita orang yang dipilih Tuhan, kok lain kegiatannya. Biasanya Sabtu dia nengok lampu kelap-kelip di gelap-gelapan dengan musik happy-happy, ya. Atau lagu India, kayak mana tadi lagu Indianya? Kutku sutai, lampu hitam, lampu bulat-bulat, lampu disco, ya kan? Tapi Sabtu dia udah singer, melayani Tuhan WL, ya. Akan lain kan? Iya kan? Dulu minumnya warnanya merah, mengandung 20%, sekarang merah juga, tapi patung Liberty, sirup. Ya kan berubah, ada perubahan. Karena dia merasa rugi, lebih enak minum sirup pakai es, kalau nggak batuk. Boleh ke 8? Ya, ke depan. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Saudara kasih Yesus, di ayat berikutnya dia akan ketemu dengan Ananias. Ananias itu ketika mendengar perintah Tuhan, wah, nggak salah nih Bapak. Dia mau menganiaya orang Kristen, dia mau menganiaya murid-muridmu, pengikutmu. Tapi Ananias juga punya ketaatan. Dia mendoakan Saulus, ya. Saulusnya sembuh. Akhirnya dia bersaksi bahwasanya benar-benar Kristus Yesus adalah anak Allah yang hidup. Kita juga mempercayakan, amin. Ada perubahan. Perubahannya apa? Pertama, dia bergelora untuk menghabisi pengikut Kristus. Ketika dia mengalami perubahan, dia bergelora untuk menyampaikan Injil Kristus. Apa yang diubahkan? Dia ngambil surat resmi dari Mahkamah Agama, dari imam besar, untuk menghabisi semua pengikut Kristus. Dia ngambil surat itu agar semua yang dilakukannya itu legal. Tetapi ketika mengalami perjumpaan dengan Roh Yesus itu, dia menulis surat-surat yang isinya tentang kasih Yesus, tentang hati Yesus, melalui surat-surat perjanjian baru. Hampir semua, banyak sekali ditulis kitabnya di perjanjian baru. Semua yang dianggapnya luar biasa, kebanggaannya sebagai orang Yahudi, yang 8 hari dia sudah disunat, dia dididik oleh Gamaliel, dan semua otoritas, kemampuan dan wewenangnya, semuanya dianggap sampah ketika dia berjumpa dengan Kristus Yesus. Biar juga hidup kita sekarang diubahkan, saudara Yesus. Yang dulunya kita lebih memprioritaskan dunia, sekarang kita lebih memprioritaskan hal kerajaan sorga. Yang dulunya kita lebih memprioritaskan, apa kata saudara, pulus ya. Bukan berarti kita gak penting duit. Butuh, gak mungkin kita beli, bang, beras 10 kilo untuk anak dan istriku. Mana uangnya bang? Dengan cinta. Bisa? Gak bisa, pasti dengan uang. Tapi bukan itu menjadi prioritas kita. Biarlah prioritas kita untuk menyampaikan Injil Kristus, Injil yang menyelamatkan, Injil yang menjadi kekuatan Allah yang siap, pada amin. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Anugerahmu. Syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Kami percaya ketika kami menikmati hadirat-Mu, anugerah-Mu yang bisa mengubahkan seluruh kehidupan kami, cara pikir kami, hati kami, biar terus Engkau yang menguasainya Yesus, sampai kami mengakhiri nafas kehidupan kami. Melayanimu dalam roh dan kebenaran, sampai Engkau mengatakan, sabas anakku, selamat datang kerajaan kita, kerajaan surga. Bapa kasih
kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Rawat kami ya Bapa. Dengan semua karena anugerah-Mu, beri kami bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu, Tuhan, segalanya bagiku. Angkat tanganmu, Hadir-Mu angkat tanganmu dan katakan, aku memerlukanmu ya Roh Kudus, Roh Yesus, untuk mengubah semua kehidupan yang buruk. Penyertaan-Mu, Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu Mari kita melepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti kita. Dan nikmatilah hadirannya, nikmati lawatannya, anugerah-Mu, Yesus. anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Saya persilakan duduk. Kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Mari kita berdoa kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan berikan persembahan kami yang kedua. Tuhan memberkati setiap sidang jemaatnya dengan berlimpah-limpah Tuhan. Sehingga setiap sidang jemaat Tuhan, mereka juga boleh menjadi berkat. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, dengan penuh ucapan syukur, kami akan memberi. Amin. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan, di mata Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima doa berkat. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan, di mata Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa buat kota dan bangsa ini. Bapa kami di surga,
Kami percaya tangan-Mu yang bisa membuat keamanan yang kondusif dan terkendali di kota Medan, bahkan di bangsa Indonesia. Dan bahkan pertumbuhan ekonomi semakin luar biasa. Ada ketenangan, ada perlindungan, ada ketegakan hukum, tegak lurus dengan undang-undang di Republik ini. Terima kasih Yesus. Kami juga percaya dan mohonkan ya Adonai yang memberkati anak-anak yang sedang sakit. Semua sakit penyakit telah sembuh oleh karena darah-Mu Yesus yang menyucikan, kuduskan, dan tangan-Mu yang memulihkan, melepaskan dari ketekanan jahat. Dan bahkan Engkau memberkati keluarga muda yang memiliki bayi ataupun anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjadi sumber pengharapan kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah roh takut akan Tuhan baik di kepemimpin dari desa sampai ibu kota, edukatif, legislatif, eksekutif, memiliki program-program yang pro rakyat. Kami serahkan pemilihan umum ini ke dalam tangan-Mu. 14 Februari, damailah Indonesia. Biarlah ada pemimpin yang takut akan Tuhan, yang membela warganya. Terima kasih Yesus. Dan yang tidak menghalangi untuk pertumbuhan gereja. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Baik yang sedang bersekolah, bekerja, melayani, dan apapun yang sedang kami lakukan, kami percaya hanya tangan-Mu yang bisa memberkatinya. Haleluya, haleluya. Arahkan pandangan ke surga, bukalah hatimu. Terimalah kasih Bapa dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus. Terimalah kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacita daripada Roh Kudus ada di kehidupan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita yang percaya. Yang percaya saya mengatakan amin. Di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu. Di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu. Di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu. Di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.